Mari Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nufarida Khairunisa selaku ahli gizi yang bertugas di rumah sakit pada hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu B? Iya, benar. Baik. Jadi sebelumnya saya minta izin terlebih dahulu untuk melakukan konseling untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Nah, ini tujuannya untuk memperbaiki pola makan dan juga untuk memperbaiki kondisi kesehatan Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya, berkenan. Baik. Sebelumnya juga data-data yang Ibu sampaikan juga akan menjadi rahasia bagi kami dan semata-mata hanya untuk kelangsungan pengobatan untuk kesehatan Ibu. Jadi terima kasih banyak sudah mau ngobrol dengan saya ya Bu. Jadi nanti kita ngobrol santai-santai saja. Kalau ada yang tidak nyaman atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja. Sebelumnya kondisi Ibu sekarang bagaimana? Apakah sudah baikan atau masih sesak? Ya, kadang masih sesak sih sedikit Bu, sedikit. Oh iya, baik. Semoga dengan konseling hari ini diharapkan untuk perawatannya agar bisa membuat kondisi Ibu menjadi lebih baik, Ibu. Sebelumnya untuk data yang terakhir kali pengukuran tadi, dari datanya yang saya dapat itu untuk berat badannya 58 kg dan untuk tinggi badannya 160. Nah, dari hasil ini alhamdulillah status gizi Ibu masih dalam keadaan normal. Sebelumnya apakah sudah diberitahu tentang hasil labnya ya? Belum sih. Oh, belum. Jadi saya jelaskan sedikit ya Bu, untuk hasil lab yang saya dapat dari data cukup banyak yang meningkat ya Bu, seperti hemoglobin dan juga hematrokit ini bisa menimbulkan adanya hemokonsentrasi yang dapat berkaitan dengan penurunan volume plasma dan nanti aliran darah itu menjadi lebih kental dan terhambat. Ini dari leukosit dan klorida juga meningkat, jadi jantung seperti bekerja lebih berat. Kalau menurut Ibu, apakah untuk pola makan ini bisa mempengaruhi kerja jantung ya Ibu? Iya sih, mungkin bisa ya. Ya, jadi selain habit atau kebiasaan kehidupan dan kebiasaan kegiatan, pola makan juga berpengaruh. Untuk klinisnya juga di sini tekanan darah Ibu agak tinggi ya, di 140/90. Sebelumnya apakah punya riwayat darah tinggi Bu? Ada sih, tapi di keluarga. Oh iya, jadi nanti perlu lebih hati-hati lagi ya dalam pengaturan pola makannya. Nah, lanjut dari pola makannya saya izin untuk menggali lebih banyak ya Bu. Jadi untuk kebiasaan makan sehari-hari itu biasanya kalau pagi itu sarapan atau tidak? Biasanya sih saya kebiasaan makannya makan kadang iya kadang enggak. Oh baik. Kalau untuk siang sampai malamnya itu gimana? Kalau siang malam biasanya makan sih. Oh, jadi berarti sekitar makannya dalam satu hari itu 2 kali ya Ibu. Kalau lauk favorit biasanya apa? Gorengan, ayam digoreng kayak gitu. Ayam digoreng-goreng crispy gitu ya. Iya. Kalau kira-kira itu dalam seminggu biasanya mengonsumsinya itu berapa kali? Jarang sih, nggak setiap hari juga. Kalau untuk sayurnya biasanya suka apa Ibu? Suka kayak ya sayur tapi nggak terlalu banyak sih sayurnya. Jadi jarang-jarang ya Ibu. Kalau buahnya juga apakah sering atau jarang juga? Jarang. Baik, jadi dari cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa untuk makannya ini hanya 2 kali sehari, lalu biasanya lauk favoritnya itu yang goreng-gorengan. Terus untuk sayur dan buah juga konsumsinya terbatas, betul ya Ibu? Nah, untuk menurut Ibu bagian mana yang paling sulit untuk dirubah dari beberapa kebiasaan tadi? Ini sih mengonsumsi gorengan tadi yang seperti ayam digoreng gitu tuh agak susah. Ya wajar kok Bu, banyak orang-orang yang juga suka kayak gorengan-gorengan seperti itu. Nah dari hasil tadi
bisa kita simpulkan beberapa masalah, yaitu pola makan yang tidak teratur, lalu ada juga asupan buah dan sayur yang kurang. Terus di sini sering makan makanan tinggi lemak ya Ibu. Kalau menurut Ibu, apakah hal-hal ini itu bisa mempengaruhi kondisi jantung Ibu sendiri? Iya, sepertinya iya. Oh baik. Jadi di sini kita akan terbagi bersama-sama. Nah, ini saya ada leaflet, bisa sebagai acuan Ibu, ini untuk yang penyakit kardiomiopati ya. Jadi, permisi ya Ibu, di sini untuk kardiomiopati adalah kelainan otot jantung sehingga jantung melemah dan tidak bisa memompa darah yang efektif. Seperti tadi yang saya bilang terkait data-data di lab yang banyak meningkat dan menyebabkan darah kental sehingga laju darah menjadi terhambat. Nah, di sini saya menganjurkan untuk bisa dipegang Bu, ya. Saya menganjurkan untuk dietnya yang khusus jantung, yaitu diet DAS, di mana diet ini yaitu rendah garam dan juga lemak jenuh serta kolesterol. Nah, di sini juga mementingkan untuk kaya nutrisi dan juga sayur dan buah. Dan ini itu efektif untuk menurunkan tekanan darah. Berhubung tadi tekanan darah Ibu juga tinggi ya, di 140/90. Nah, juga bisa menurunkan untuk kadar kolesterol jahat juga. Nah, menurut Ibu ini, apa makanan yang harus dikurangi untuk penyakit jantung? Itu tadi sih, makan makanan yang goreng-gorengan tadi. Betul. Selain itu juga garam dan makan makanan instan dan olahan-olahan itu kalau bisa dikurangi dulu ya Ibu, karena itu juga mengandung tinggi garam. Mengandung pada diet DASH ini juga kan kita juga prinsipnya rendah garam dan juga tinggi serat dan juga buah. Kalau pilihan makanan sehat itu, kalau disarankan Ibu lebih suka ayam atau ikan-ikan seperti itu? Ikan sih, kalau makanan sehat ya lebih gurih lah ya. Oh iya, bagus itu Ibu. Kalau ikan kan mengandung omega 3. Nah, itu ada asam lemaknya yang baik untuk kesehatan jantung juga. Nah, dari cerita Ibu tadi, di sini saya juga ada merekomendasikan beberapa menu yang yang mungkin cocok dan bisa dipraktikkan di rumah nantinya. Kalau pagi itu biasanya lebih suka makanan yang seperti nasi atau yang ringan-ringan seperti bubur itu Ibu? Nasi sih, nasi. Oh, nah kalau nasi kita bisa coba untuk, kan ini makannya yang agak lembut dulu ya Ibu, jadi bisa dicoba untuk nasi tim, tidak terlalu bubur tapi lembut. Kalau untuk lauknya mungkin bisa ikan kukus yang garamnya tidak terlalu banyak, jadi kita fokus ke rempah-rempah seperti itu. Lalu juga ada sayur-sayuran, ini sayurnya bisa dikuah juga, dan juga ada buah-buahnya juga terserah. Di sini saya untuk lebih menganjurkan buahnya itu pisang sih Bu, karena pisang ini juga mengandung kalium yang baik untuk jantung. Lalu untuk snack-snack biasanya Ibu kalau snack atau selingan gitu sukanya yang gurih-gurih apa yang asin gitu? Yang manis. Oh, yang manis. Ya, kalau manis itu saya ada rekomendasi sih Bu. Itu ada bubur kacang hijau. Ibunya suka kacang hijau? Iya, suka sering makan juga. Oh iya, itu bisa dijadikan alternatif. Tapi di sini nanti buburnya untuk gulanya juga bisa dikurangi sedikit, dan untuk santannya bisa diganti ke susu skim terlebih dahulu. Kalau siang mungkin saya bisa merekomendasikan seperti nasi biasa ya, seperti biasanya. Lalu ayamnya bisa dibuat sup biar bisa masuk pencernaannya lancar juga, bisa dicampur dengan sayur. Terus buah-buahnya mungkin bisa diolah seperti jus atau smoothie gitu, tapi yang tidak perlu gula. Jadi kita pakai pemanisnya asli dari buah itu sendiri. Untuk menurut Ibu sendiri, apa yang memungkinkan nih dari anjuran tadi, apa yang mungkin untuk dilakukan di rumah? Apakah bisa? Oh iya, bisa. Nah, baik, kalau masak di rumah itu biasanya pakai garam banyak atau berapa? Lumayan sih, nggak terlalu banyak juga. Nah, baik, jadi itu nanti bisa dikurangi ya Ibu, garamnya menjadi 1 sendok teh per hari saja, jangan terlalu banyak. Nah, dari yang terakhir, dari yang kita bahas tadi, kira-kira apa nih yang paling bisa Ibu ubah terlebih dahulu untuk dalam masa-masa pengobatan ini?
Mungkin makannya tadi ya, mengurangi gorengan tadi, diganti Iya. dengan makan makanan yang dikukus atau direbus gitu. Ya, itu juga bisa. Nanti masakannya juga dari pengolahannya itu bisa, kalau mau pakai minyak itu pakai tumis, tapi minyaknya sedikit saja. Kalau bisa juga minyaknya pakai minyak nabati seperti minyak canola, minyak zaitun. Kalau minyak sawit jangan dulu. Nah, bagus sekali. Nah, jadi dari semua yang kita bahas tadi juga mungkin bisa diubah juga untuk mengurangi gorengan ya Ibu, dan juga bisa ditambah untuk targetnya. Saya sarankan mengonsumsi makanan menjadi 3 kali sehari dan juga makan sayur setiap hari. Bisa dicoba ya Ibu ya. Iya, bisa. Kalau nanti kita juga akan pantau bersama setelah melakukan perubahan pola makan. Bisa dipantau melalui pola makannya apakah sudah membaik dan juga teratur, lalu dari frekuensi makannya juga tidak perlu banyak, mungkin bisa sedikit-sedikit dulu. Kalau misal tidak bisa makan langsung banyak, untuk kondisinya sesak juga nanti bisa dipantau apakah di pertemuan selanjutnya sudah berkurang atau bagaimana. Lalu untuk tekanan darah juga nanti kita akan pantau. Nah, Ibu juga bisa memperhatikan sendiri dari pola makan sehari-hari. Kalau misal nanti dikasih teman berkunjung, biasanya itu bisa, kalau yang goreng-gorengan atau yang tidak sehat bisa dihindari dulu. Nah, izin memastikan lagi ya Ibu, apakah Ibu memahami dari yang saya sampaikan tadi? Jadi izin menyampaikan untuk target yang kita lakukan tadi apa saja Ibu? Mengurangi goreng-gorengan. Ya, Terus betul. makannya 3 kali sehari. Ya, Terus sama mengonsumsi sayur dan buah setiap hari gitu. ya, jadi sudah cukup bagus Ibu. Untuk garamnya bagaimana tadi? Kayak 1 sendok teh setiap hari. Ya, betul. 1 harinya. Ya, jadi nanti bisa itu juga untuk pengolahannya juga diperhatikan ya Ibu. Mungkin kalau keluarga ada yang bantu-bantu di rumah juga bisa diajak kerjasama untuk menciptakan pola makan yang sehat ini. Nah, saya rangkum kembali ya Ibu untuk yang terakhir. Jadi target kita yaitu makan lebih teratur, lalu kurangi gorengan-gorengan serta garam, lalu juga perbanyak sayur dan juga buah. Nah, dari sini apakah masih ada yang ditanyakan ya Ibu? Cukup sih dari saya, cukup. Baik, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan saya selama waktu ini. Kita evaluasi di pertemuan berikutnya. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Dadah.